Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring, masih dalam mata pelajaran pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dan properti. Kita masuk bab atau KD baru, kompetensi dasar baru 3.12, menerapkan tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan kerangka dan penutup atap, pekerjaan plafon, dan penutup lantai. Untuk kelas 12 BKP, Guru Mapel masih bersama saya Bapak David Kurniawan. Sebelum saya melanjutkan, saya ingatkan pada kalian yang belum mengerjakan tugas segera dikerjakan. Banyak sekali yang belum mengerjakan ya. Mohon perhatiannya. Untuk minggu depan saya adakan evaluasi. Saya akan rekap semua siswa yang mengerjakan ataupun yang tidak. Jadi akan ketahuan siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak. Itu nanti yang menjadi penilaian Bapak kepada kalian. Oke, pertemuan sebelumnya yaitu kita menjelaskan tentang beton ya. Jadi kemarin ada macam-macam beton dan penggunaannya ya. Sekarang kita sudah masuk ke materi yang baru ya. Jadi materi ini nanti kita membahas 3 hal yaitu pekerjaan tentang atap, plafon dan lantai ya. Nanti modelnya seperti apa. Nah, yang pertama pekerjaan kerangka dan penutup atap. Jadi yang pertama kita pelajari dulu kerangka atap itu seperti apa. Kerangka atap itu modelnya seperti ini, mau macam-macam ya. Perhatikan, kalau model kayak gini itu namanya atap datar. Model kayak gini namanya atap pelana. Kalau model kayak gini atap perisai. Model kayak gini ada terapnya ini ya, ada tingkatnya ini dipisah itu marsat. Nah, model kayak gini disebut joglo. Kayak gini gergaji. Ini kubah, ini kerucut. Ini biasanya untuk gereja kayak gini ya. Kemudian ini macam-macam bentuk atap di daerah Jawa, Jawa Tengah seperti ini kebanyakan ya. Nah, nama-namanya dari sini. Nah, ini perlu kalian hafalkan, kalian harus tahu kayak gini karena apa? Kalian itu basicnya adalah anak anak bangunan ya, anak sipil. Jadi harus tahu hal-hal kayak gini. Kalau ditanya orang itu bisa tahu. Siapa tahu nanti kalian disuruh mendesain rumah, yang punya rumah minta model atapnya joglo. Nah, kalian harus tahu, oh joglo seperti ini modelnya, kayak gitu ya. Bahannya apa saja? Ada kayu, ada baja ringan, ada baja berat ya. Kapan kita menggunakan kayu, kapan kita menggunakan baja ringan, itu sesuai dengan kondisi ya. Kondisi lapangannya yang praktis, yang kuat, yang murah, atau yang bagaimana. Semua tergantung oleh kondisi ya. Ini contoh kerangkanya, Bapak berikan gambaran di sini ya. Nah, kalau yang ini itu kerangkanya modelnya pelana ya, kayak gini modelnya. Itu bahannya kayu ya. Nah, kalau ini baja berat kayak gini. Itu untuk biasanya untuk bentangan yang sangat lebar. Contoh kayak di parkiran kalian, parkiran motor SMK 3. Kenapa pakai baja? Karena bentangannya sangat luas, sangat lebar. Kalau pakai kayu itu akan sangat boros ya dan kekuatannya nanti sangat sangat ribet ya. Untuk menyusunnya itu supaya kuat itu butuh kayu yang banyak. Nah, kalau baja itu lebih praktis ya. Kayak gitu. Baja ringan ini yang lagi in ya. Rumah-rumah sekarang banyak yang pakai kayak gini. Kalian harus tahu ini baja ringan kayak gini ya. Ukurannya berapa, masangnya berapa. Itu kalian sebagai anak bangunan harus tahu ya. Ini baja ringan. Kapan menggunakan baja ringan? Itu kalau suatu tempat itu harga kayu sudah mahal kayak di kota-kota besar ya, maka mereka banyak menggunakan baja ringan. Itu lebih praktis, juga lumayan awet ya. Kalau masalah kuat itu tergantung strukturnya, desainnya struktur seperti apa. Semakin jaraknya semakin kecil maka dia akan semakin kuat ya, kayak gitu. Ini contoh juga kerangka atap model pelana seperti ini ya. Nah, kayak rumah-rumah kalian kebanyakan pakai kayak gini ya. Itu. Nah, ini kuda-kudanya. Kuda-kuda ini nanti kita bahas untuk pekerjaan detailnya saja ya. Untuk pertemuan kali ini saya harapkan kalian mengenal tentang atap, kalian mengenal tentang plafon dan penutup lantai dulu ya.
Nah, ini untuk model rumah dengan atap joglo kayak gini ya. Ini rumah-rumah orang Jawa kayak gini biasanya ya. Oke, selanjutnya setelah kerangka, kemudian di atasnya kerangka itu ada penutup atap ya. Penutup atap itu macamnya banyak sekali. Nah, kalian harus tahu ini ya. Kalau kayak gini itu dinamakan apa? Sirap. Nah, ini namanya genteng. Genteng pun ada banyak jenisnya. Ada genteng tanah biasa, ini genteng glasur. Nah, modelnya kayak gini ya, glossy kayak gini. Nah, ini sebenarnya bahannya juga dari tanah, cuma dia dilapisi oleh bahan keramik ya, dikasih glasur sehingga tampilannya seperti ini. Tujuannya apa? Selain memperindah, dia juga untuk umur genteng semakin lama, anti lumut juga kayak gini ya. Ini beton, jadi dari cor. Ada Pak? Ada. Genteng dari cor. Ini kalau genteng kayak gini, itu otomatis kalau dari beton itu lebih berat. Sehingga kerangkanya nanti harus 2 kali lipat dari genteng biasa ya. Ada juga yang dari seng ya. Kemudian dari metal juga ada ya. Oke, kemudian eh, ada metal ya. Ada genteng juga yang berbahan dari metal. Dari metal seperti ini. Oke. Nah, ini ada yang dari polikarbonat seperti ini, transparan ini ya. Dari kayak semacam plastik. PVC juga ada, alderon, bentuknya hampir sama. Nah, ini spandek yang sekarang banyak di lapangan. Ya, ini spandek biasanya sering digunakan ini. Nah, atap parkiran kalian itu dari spandek. Nah, ini alderon. Alderon ini kayak semacam plastik, ya, bahannya lebih kuat juga, lebih lah. Ini dari ini harganya 2 kali lipat, lebih mahal alderon, ya. Itu macam-macam penutup atap ya. Kemudian sekarang kita masuk ke pekerjaan plafon. Plafon itu saya menjelaskan ada 2 hal juga tentang kerangka dan penutup. Nah, ini model plafonnya seperti ini. Model plafon kalau kayak gini biasanya disebut model trap. Kalau kayak gini ini polosan ya, datar. Kerangka plafon itu adalah dari kayu seperti ini. Biasanya jaraknya itu 60 kali 120 cm atau ada juga yang 100 kali 100. Tapi yang umum itu 60 120 ya. Ini kerangka baja ringan. Modelnya seperti ini. Ini dari baja ringan tadi. Jadi baja ringan itu penggunaannya sangat variatif. Kalau tadi digunakan untuk kerangka atap, sekarang bisa untuk plafon juga. Jenis-jenis penutup plafon banyak sekali ya, dari gypsum itu biasanya tebal, ringan tapi tidak tahan air. Kayak gini mudah dibentuk. GRC itu uh, glass reinforced concrete ya, ringan dan tahan air. Nah, ini bedanya kalau gypsum itu tidak tahan air, kalau ini dia tahan air ini ya. Tuh. Nah, ini yang model sekarang PVC ini ya, ringan, tahan air, agak mahal sedikit ya. Ini harganya sekitar 350 ribuan per meter persegi. Dari kayu juga ada ya, macam-macam. Ini ya, kalian harus tahu bahan-bahan kayak gini ya. Kemudian ada materi penutup lantai ya. Sekarang kita masuk ke lantai. Ini saya berikan contoh untuk pemasangan keramik, itu seperti ini tahapannya ya. Pertama itu ada rabat beton, kemudian ada urukan pasir 5 cm, kemudian kasih luluh, adukan itu ya, loloh atau apa itu kalian sebutnya, kemudian baru keramiknya ya. Macam-macam penutup keramik itu banyak, ada keramik, granit, marmer, vinil, rabat, parquet dan sebagainya. Penutup keramik lantai biasanya ukurannya macam-macam ya, 20 kali 20, 30, 40, 60 dan sebagainya. Macamnya banyak sekali. Nah, ini contohnya. Ini granit ya. Kalau granit itu ukurannya 60 60. Nah, untuk sementara kalau saya Bapak berikan contoh untuk di sekolah kalian itu masih semuanya kayak pakai keramik ya. Kalau granit ini coba masuk ke masjid. Masjid-masjid itu banyak pakai granit. Ya, kalau masjid Jami Alun-Alun itu pakai marmer. Kalau pengen tahu marmer itu seperti apa, masjid Jami itu ya. Ini penutup lantai vinil ya. Vinilnya ini ada sekarang bahannya macam-macam ya.
bentuknya seperti ini. Ada yang dari plastik, ada yang dari bahan-bahan PVC juga ya. Nah, masangnya seperti ini buat bentuknya. Ukurannya 12-60-an, panjang kayak gini. Dirakit ya, dilem biasanya pakai lem. Nah, ini pakai parquet seperti hampir sama, vinil sama parquet itu ya. Nah, sekarang udah itu aja, itu pengetahuan aja. Harapan saya kalian dari pertemuan ini tahu tentang atap, tahu tentang plafon, dan juga tahu tentang penutup lantai. Oke, untuk tugasnya ada kasus seperti ini. Jika suatu rumah mempunyai luas lantai 48 meter persegi, jika akan dipasang keramik lantai ukuran 30 kali 30, berapa keramik yang dibutuhkan? Ya, silakan jawab. Disertai dengan tahapan-tahapan perhitungannya, cara mengerjakannya seperti apa. Itu aja, saya tunggu tugas dari kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan konsultasi sesering mungkin. Jangan sampai dari pembelajaran yang sangat terbatas ini kalian merasa rugi ya, karena bagaimanapun juga kita masih bisa berkomunikasi, tanya jawab melalui WA, melalui Edmodo dan sebagainya ya. Silakan manfaatkan dengan baik. Itu saja dari Bapak, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.